Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saurelia, NIM A4012225. Saya dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan terkait kurikulum di sekolah dasar di negara Indonesia dengan negara Cina, Singapura, dan Finlandia. Dari sudut tinjauan tujuan pendidikan nasionalnya, landasan filosofis, psikologi, sosial budaya, iptek kurikulumnya, dan organisasi kurikulumnya, khususnya untuk pendidikan di sekolah dasar. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional di negara Indonesia. Tujuan pendidikan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, serta memiliki warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. MPRS nomor 2 tahun 1960 menekankan pembentukan manusia berjiwa Pancasila. Di negara Cina, tujuan pendidikan nasional, sistem pendidikan meliputi pendidikan dasar atau basic education, pendidikan teknik dan kejuruan atau technical and vocational education, pendidikan tinggi atau higher education, dan pendidikan orang dewasa atau adult education. Selain itu, pendidikan formal di Cina juga berkembang. Pengembangan pendidikan non formal yang di negara Cina itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Di negara Singapura, tujuan pendidikan nasional mengembangkan siswa menjadi individu dengan kemampuan akademik, keterampilan sosial, karakter positif, dan keterampilan hidup untuk sukses di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Di negara Finlandia sendiri, tujuan pendidikan nasionalnya meningkatkan kualitas pendidikan, mencapai pemerataan pendidikan literasi yang tinggi, sistem berlandaskan kesetaraan, kerjasama, tanggung jawab, dan berbudaya. Sekarang yang kedua itu landasan filosofis. Di negara Indonesia, landasan filosofis itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjadi landasan sistem pendidikan nasional. Kalau di negara Cina, landasan filosofis itu dipengaruhi oleh Konfusianisme, Taoisme, dan legalisme. Fokus pada Marxisme sejak 1949 dengan pengaruh ide-ide demokratis dari Barat pada akhir abad ke-19. Di negara Singapura, landasan filosofis itu meritokrasi, penekanan pada pengembangan potensi individu, keseimbangan antara prestasi, akademik, dan pengembangan keterampilan. Nah, di negara Finlandia sendiri, landasan filosofis kebebasan dalam berkarya dan berinovasi, kesetaraan, kerjasama, tanggung jawab, dan berbudaya. Yang ketiga itu psikologi. Di negara Indonesia, landasan psikologi pendidikan melibatkan proses belajar dan pengajaran dengan fokus pada pengembangan peserta didik secara menyeluruh. Di negara Cina, landasan psikologi pendidikan mencakup aspek pengembangan kognitif, sosial, emosional, dan keterampilan teknis dan kejuruan. Kalau di negara Singapura, landasan psikologi fokus pada prestasi akademik, keseimbangan hidup siswa, dan pengembangan karakter. Di negara Finlandia, landasan psikologi pendidikan itu berfokus pada pengembangan holistik anak dengan kerjasama antara masyarakat, guru, dan siswa. Yang keempat itu sosial budaya. Di negara Indonesia, sosial budaya itu mencakup nilai-nilai budaya, peran keluarga dan masyarakat, serta isu-isu kesetaraan gender, multikulturalisme, dan inklusi pendidikan. Kalau di negara Singapura, sosial budaya itu nilai-nilai budaya, inklusi pendidikan, dan penekanan pada etika, disiplin, dan perilaku sosial baik. Di negara Cina, sosial budaya itu mencakup nilai-nilai tradisional, sistem pendidikan terpusat, dan pengembangan pendidikan non-formal. Di negara Finlandia, sosial budayanya memberikan perhatian pada mutu pendidikan dengan konsep learning community. Yang kelima, kurikulum iptek. Di negara Indonesia, kurikulum 2013 menekankan pengembangan keterampilan dan sikap peserta didik dengan penekanan pada pendekatan saintifik. Nah, di negara Singapura,
kurikulum IPTEK-nya fokus kuat pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau di negara Cina, kurikulum IPTEK mencakup matematika, ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan teknik. Nah, sedangkan di negara Finlandia, kurikulum IPTEK dukungan pemerintah melalui fasilitas sekolah dan kualifikasi guru yang tinggi. Yang keenam, organisasi kurikulum di negara Indonesia. Organisasi kurikulum disusun oleh BSMP dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kebebasan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Kalau di negara Singapura diatur oleh Kementerian Pendidikan dan diawasi oleh Dewan Pendidikan. Kalau di negara Cina, organisasi kurikulum diatur oleh pemerintah pusat, melibatkan kurikulum pusat dan berbasis sekolah. Sedangkan di negara Finlandia, organisasi kurikulum kebijakan lokal pada prioritas pendidikan, kolaborasi dengan pihak terkait, dan landasan kesetaraan, kerjasama, tanggung jawab, dan berbudaya. Oke, baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.